Jamur Sisik Naga, Bagian 1, Jilid 1. Matahari telah condong ke barat, kegelapan pun mulai menyelimuti bumi ketika dua sosok tubuh melangkah perlahan memasuki hutan. Kepala kedua sosok itu tertunduk menekuri tanah. Jelas ada sesuatu yang merisaukan hati keduanya. Perlahan, kegelapan mulai sirna ketika rembulan menampakkan diri di langit. Walaupun hanya remang-remang, sinarnya cukup untuk mengusir kegelapan di hutan itu. Dua sosok tubuh itu terus saja melangkah lesu dengan kepala tertunduk. Di bawah keremangan cahaya bulan, wujud dua sosok tubuh itu terlihat cukup jelas. Yang seorang adalah pemuda tampan berambut putih keperakan dengan sebuah guci arak tersampir di punggungnya. Sedangkan sosok kedua adalah seorang gadis cantik berpakaian jingga. Dewa Arak, ucap gadis berpakaian jingga itu, suaranya pelan dan agak parau. Pemuda berambut putih keperakan yang ternyata adalah Dewa Arak, menoleh. Kumohon, kau tidak memanggilku dengan sebutan itu, Carmilla, pinta Dewa Arak. Panggil saja Arya. Baiklah, Arya, sahut gadis berpakaian jingga yang ternyata bernama Carmilla, mengalah. Untuk jelasnya mengenai keberadaan gadis ini bersama Arya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode Memburu Putri Datuk. Begitu Carmilla menghentikan ucapannya, suasana kembali hening. Kini keduanya melangkah tanpa berbicara lagi. Oh, ya, di mana kau akan mengobati lukamu, Arya? Tanya Carmilla, memecahkan keheningan. Matanya yang bening menatap wajah tampan di sebelahnya. Nanti, agak ke dalam sedikit, sahut Dewa Arak, pelan. Carmilla hanya mengangguk. Kembali keheningan menyelimuti mereka. Kini yang terdengar hanyalah suara kerosak rerumputan dan dahan-dahan kering yang terpijak kaki mereka. Aku menyesal sekali, Arya, kembali Carmilla membuka percakapan. Suaranya syarat dengan penyesalan. Apa yang kau sesali, Carmilla? Tanya Dewa Arak, seraya menatap wajah gadis berpakaian jingga itu lekat-lekat. Rupanya pemuda berambut putih keperakan ini belum mengerti maksud ucapan Carmilla. Diriku, sahut Carmilla mendesah. Ada nada kesedihan yang dalam pada suaranya. Dirimu, tanya Arya heran. Dahi pemuda berambut putih keperakan ini berkernyit dalam. Carmilla hanya mengangguk pelan sebagai jawabannya. Mengapa kau sesali dirimu sendiri, Carmilla? Desak Dewa Arak. Apakah kau teringat pada mendiang ayahmu lagi? Gadis berpakaian jingga itu menggeleng. Lalu, apa? Desak Arya. Katakan yang jelas, Carmilla, agar aku mengerti. Hah, Carmilla menghela napas berat. Aku menyesal, mengapa hidupku selalu menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Ibu dan ayahku meninggal karena menyelamatkanku. Sudahlah, tak perlu kau sesali peristiwa yang telah terjadi. Yang lalu, biarlah berlalu, hibur Arya. Dan kini, aku telah menyusahkanmu, sambung Carmilla, seolah-olah tadi dengarnya nasihat Dewa Arak. Menyusahkanku? Tanya Arya dengan alis berkerut. Kau terlalu mengada-ada, Carmilla. Kau tahu, memang sudah menjadi tekadku untuk selalu ikut campur bila ada tindak ketidakadilan. Jadi, kuharap kau tidak mengungkit-ungkit masalah ini lagi. Tapi, aku telah membuat hubunganmu dengan wanita cantik berpakaian putih jadi putus, lanjut gadis berpakaian jingga itu. Ada rasa nyeri yang menggigit hatinya ketika teringat Melati. Hah, Dewa Arak menghela napas berat. Tak usah kau pikirkan masalah itu. Melati memang berwatak agak keras, tapi percayalah, sebenarnya hatinya baik. Carmilla tercenung sejenak. Ada rasa tidak enak yang menyeruak di hatinya mendengar Arya memuji Melati. Sebenarnya, apa hubunganmu dengan gadis itu, Arya? Tanya Carmilla, ingin tahu. Melati adalah tunanganku, sahut Dewa Arak, mantap. Sepasang mata pemuda itu nampak berbinar-binar ketika mengucapkannya. Dek, Carmilla terhenyak. Jawaban pemuda berambut putih keperakan itu tak ubahnya serudukan kerbau liar yang menghantam dadanya. Terasa sesak dan sakit bukan main. Seketika itu juga wajah gadis berpakaian jingga ini memucat. Untunglah malam itu suasananya remang-remang, sehingga kepucatan wajahnya tak terlihat oleh Dewa Arak. Carmilla mengeluh dalam hati. Tak disangkanya kalau benih-benih cintanya akan kandas secepat ini. Dewa Arak sudah mempunyai seorang calon pendamping. Seorang gadis yang memang cocok untuk menjadi jodoh pendekar muda yang tersohor ini. Seorang pendekar wanita cantik, gagah, dan juga kelihatannya merupakan orang penting di kerajaan Bojong Gading. Tidak seperti dirinya, putri bekas datuk sesat yang kejam. Perasaan rendah diri pun menyeruak dalam hati Carmilla. Ada apa, Carmilla? Tanya Dewa Arak begitu melihat gadis berpakaian jingga itu menghentikan langkahnya.
Tidak ada apa-apa, sahut Carmilla, cepat. Buru-buru kakinya dilangkahkan kembali. Arya yang tadi juga menghentikan langkahnya, kembali meneruskan jalannya. Kedua orang itu terus melanjutkan perjalanannya. Baru setelah tiba di sebuah rimbunan semak-semak yang agak terlindung, Dewa Arak menghentikan langkahnya. Sebentar, Carmilla, ucap pemuda berambut putih keperakan itu. Carmilla pun menghentikan langkahnya. Sebentar gadis itu memandangi Arya, tapi kemudian pandangannya segera dialihkan lagi. Aku rasa tempat ini cocok untuk bersemadi, sambung Dewa Arak lagi. Carmilla hanya mengangkat bahu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pemuda berambut putih keperakan itu segera duduk bersila. Tak lama kemudian, Arya pun telah tenggelam dalam semadinya. Carmilla memandangi raut wajah pemuda berambut putih keperakan itu dengan hati tersayat perih. Sesaat kemudian ditariknya napas dalam-dalam dan dihembuskannya kuat-kuat. Ada luka yang mendera hatinya, begitu mengingat pemuda yang telah mencuri hatinya ini ternyata telah dimiliki orang lain. Suasana seketika menjadi hening. Yang terdengar hanyalah desah napas teratur ketika Dewa Arak mengatur pernapasannya. Entah sudah berapa lama Dewa Arak tenggelam dalam semadinya. Yang jelas, begitu pemuda ini membuka sepasang matanya, malam telah berganti pagi. Sinar mentari telah menyinari bumi. Cicit suara burung pun mulai riuh terdengar. Yang pertama kali terlihat oleh Arya adalah tubuh Carmilla yang tergolek di depannya. Gadis itu tidur dengan beralaskan ranting-ranting kering dan dedaunan semak-semak. Perlahan Dewa Arak beranjak bangkit. Terdengar suara berkeresekan dari ranting kering begitu pemuda berambut putih keperakan ini bangkit berdiri. Meskipun pelan, suara itu sudah cukup untuk membuat Carmilla terjaga dari tidurnya. Perlahan-lahan sepasang kelopak mata gadis itu membuka, tapi kemudian segera menutup kembali begitu matanya terasa silau oleh sorotan sinar matahari. Beberapa saat lamanya Carmilla mengerjap-ngerjapkan matanya, baru setelah terbiasa, sepasang matanya dibuka lebar-lebar. Akan kemana lagi kita, Arya? Tanya Carmilla. Hah, Dewa Arak menghela napas panjang. Sepasang alisnya hampir bertautan. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Sementara Carmilla hanya memandanginya saja. Kau tidak mempunyai tujuan, Carmilla? Pemuda berambut putih keperakan itu balik bertanya. Semula tidak, sahut Carmilla setelah termenung beberapa saat. Lalu sekarang, sudah punya tujuan? Gadis berpakaian jingga itu mengangguk. Kemana? Tanya Dewa Arak lagi. Danau Bagal, jawab Carmilla singkat. Danau Bagal, ulang Dewa Arak dengan alis berkerut. Di mana tempat itu, Carmilla? Aku sendiri juga tidak tahu. Arya, jawab gadis berpakaian jingga itu seraya menggelengkan kepalanya. Aneh, gumam Arya. Kau tidak tahu tempatnya, tapi ingin ke sana. Dari mana kau tahu nama tempat itu, Carmilla? Dari ayahku. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu mengapa kau hendak ke sana? Tanya Dewa Arak, heran. Karena orang yang tinggal di Danau Bagal itu adalah satu-satunya orang yang mempunyai hubungan denganku, jawab gadis itu bernada sedih, sehingga membuat hati Arya terenyuh. Kalau boleh ku tahu, apa hubunganmu dengan orang yang tinggal di sana? Tanya Dewa Arak, ingin tahu. Carmilla tercenung sejenak. Orang yang tinggal di sana adalah sahabat karib ayahku. Kembali Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya, aku punya sebuah rencana, Carmilla, ucap pemuda berambut putih keperakan itu, setelah beberapa saat lamanya terdiam. Rencana apa, Arya? Menyingkap misteri pembunuhan dua orang murid perguruan pedang ular. Aku rasa tidak perlu, Arya, sahut Carmilla. Mengapa, Carmilla? Dahi Dewa Arak berkernyit. Hal itu hanya merepotkanmu saja. Apalagi aku memang tidak berniat membalas dendam. Ayah sering sekali menasihatiku. Katanya, kalau sewaktu-waktu ada orang yang datang membunuhnya, aku tidak boleh membalas kematiannya. Semua itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ayah telah terlalu banyak merugikan orang lain. Dan kalau sekarang aku membalas kematiannya, arwah ayah pasti tidak akan tenang di alam baka, jelas gadis berpakaian jingga itu panjang lebar. Hah, Dewa Arak menghela napas panjang. Kau salah dua kali, Carmilla. Maksudmu? Tanya gadis berpakaian jingga itu dengan alis berkerut. Pertama, kau salah bila mengatakan kalau aku menjadi repot kalau mengusut persoalan ini. Bukankah sudah kukatakan berkali-kali, aku melakukan semua ini karena memang sudah jadi tekadku untuk turun tangan setiap kali ada tindak ketidakadilan. Sekali lagi kutegaskan, Carmilla, ini memang sudah menjadi tekadku sejak aku mulai belajar ilmu silat, tegas Dewa Arak, tandas. Carmilla sama sekali tidak menyahut.
Kepalanya tertunduk menekuri tanah. Dan yang kedua, sambung Dewa Arak lagi. Kau salah mengerti maksud pesan ayahmu. Aku tidak mengerti maksudmu, Arya, ucap gadis berpakaian jingga itu seraya memandang wajah pemuda berambut putih keperakan itu dengan sinar mata bodoh. Dewa Arak membalas tatapan Carmilla. Sinar mata dan suara pemuda berambut putih keperakan ini nampak bersungguh-sungguh. Ayahmu memang berpesan begitu apabila dia terbunuh akibat kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Tapi, kejadian ini berbeda, Carmilla. Ayahmu tewas karena difitnah. Dan kalau kita tidak menyingkap rahasia ini, nama ayahmu akan tetap rusak. Dan yang lebih gawat lagi, seluruh orang-orang persilatan golongan putih akan terus memburumu. Arya menghentikan ucapannya sejenak. Dilihatnya dahi gadis itu berkernyit sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Sekalipun kau bersembunyi ke Danau Bagal, aku yakin mereka akan tetap memburumu. Dan kau tahu apa yang akan terjadi? Sahabat baik ayahmu itu mau tak mau akan terseret dalam persoalan ini pula. Kau ingin hal itu terjadi, Carmilla? Mendengar penjelasan panjang lebar Dewa Arak, wajah gadis berpakaian jingga itu seketika memucat. Kini baru disadarinya keluasan wawasan berpikir pemuda berambut putih keperakan ini. Semua yang dikatakan Arya benar. Selama misteri terbunuhnya dua orang murid perguruan pedang ular belum terungkap, tokoh-tokoh persilatan golongan putih akan terus memburunya. Dan dirinya akan terus mengundang bahaya pada setiap orang yang dikunjunginya. Bagaimana, Carmilla? Tanya Dewa Arak begitu melihat gadis berpakaian jingga itu terdiam. Kau benar, Arya, sahut Carmilla setelah beberapa saat lamanya bimbang. Jadi, ya, kita harus menyingkap misteri pembunuhan ini, jawab gadis berpakaian jingga itu, tandas. Dan itu berarti kita harus kembali ke Gunung Palanjar, ucap Dewa Arak. Mengapa harus ke sana lagi, Arya? Tanya Carmilla, tak mengerti. Karena dari sanalah asal-muasal kejadian ini. Kita harus menelusuri perjalanan ketiga murid perguruan pedang ular mulai dari lereng Gunung Palanjar sampai ke perguruannya. Barangkali saja kita dapat menemukan petunjuk di sana. Carmilla mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Dewa Arak benar-benar memiliki wawasan pengetahuan yang luas, pikirnya. Dan seketika itu juga rasa kagumnya semakin menebal. Tapi gadis berpakaian jingga ini segera sadar kalau perasaan itu harus dibuangnya jauh-jauh. Sudah ada orang yang berhak memikirkan pemuda berambut putih keperakan ini. Dan orang itu adalah Melati. Kapan kita berangkat, Arya? Tanya Carmilla. Secepatnya, sambut Dewa Arak. Aku tidak ingin masalah ini semakin berlarut-larut. Kalau begitu kita harus berkemas-kemas dulu, ucap Carmilla seraya meninggalkan tempat itu untuk membersihkan tubuhnya. Tak lama kemudian, sehabis membersihkan tubuh dan mengisi perut, kedua muda-mudi itu pun meninggalkan hutan. Hop, seorang gadis berpakaian serba putih mengangkat tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Seketika itu juga kuda tunggangannya berhenti melangkah. Begitu pula puluhan kuda yang ditunggangi oleh orang-orang berseragam prajurit kerajaan di belakangnya. Patih Rantaka, panggil gadis berpakaian putih itu pada penunggang kuda di belakangnya. Hamba, Gusti Ayu Melati, sahut laki-laki setengah baya itu penuh hormat. Tugas yang diembankan Ayahanda Prabu padaku telah selesai kukerjakan. Dan para perampok yang menimbulkan kekacauan telah berhasil kita tumpas. Sekarang kau kuserahkan tugas untuk mengambil alih pimpinan pasukan ini pulang ke kota raja, ucap wanita berpakaian putih yang ternyata bernama Melati itu. Lalu, Gusti Ayu mau kemana? Tanya Patih Rantaka, agak bingung. Aku masih punya urusan lain, Paman Patih. Patih Rantaka tersenyum. Tanpa diberitahu pun laki-laki setengah baya ini dapat menduga urusan yang dimaksud putri angkat raja kerajaan Bojong Gading ini. Hamba mengerti, Gusti Ayu. Tapi, bagaimana kalau Gusti Prabu menanyakannya? Patih Rantaka meminta pendapat. Katakan saja apa adanya, tandas Melati, tegas. Dan sebelum laki-laki setengah baya itu menyahut, gadis berpakaian putih itu telah menggebah kudanya. Hiya, debu mengepul tinggi ke udara, begitu kuda tunggangan Melati meninggalkan tempat itu. Patih Rantaka dan pasukan khusus lainnya hanya terpaku memandangi gadis berpakaian putih itu hingga lenyap ditelan kejauhan. Kepala laki-laki setengah baya ini menggeleng-geleng. Sementara itu, Melati terus menggebah kudanya agar berlari lebih cepat. Dari berita yang didapat, diketahuinya kalau wanita yang ditolong Dewa Arak adalah putri seorang datuk sesat. Melati bermaksud menyusul pemuda berambut putih keperakan itu untuk menanyakan hubungan mereka.
Apakah masih ingin diteruskan, atau memilih Putri Datuk sesat itu? Sepanjang perjalanan, Melati terus mencari tahu arah yang dituju Dewa Arak dan Carmilla. Memang tidak sulit untuk mengikuti jejak kedua orang itu, karena di samping ciri-ciri Arya yang sangat menyolok, di sepanjang perjalanan pun banyak dijumpainya tokoh-tokoh persilatan aliran putih yang dirobohkan Dewa Arak. Mendengar semua ini, Melati bertambah geram. Kekesalannya dilampiaskan dengan memaksa kudanya berlari secepat mungkin. Kini gadis berpakaian putih ini tahu kalau kedua buruannya menuju ke Gunung Palanjar. Hop! Melati menarik tali kekang kudanya ketika telah mendekati kaki Gunung Palanjar. Dan seketika itu juga, binatang itu menghentikan larinya. Hup! Gadis berpakaian putih itu melompat dari kudanya. Ringan tanpa suara kedua kakinya yang mungil mendarat di tanah. Kudanya ditambatkan agak tergesa-gesa, kemudian melesat cepat mendaki lereng. Berkat ilmu meringankan tubuh yang memang sudah mencapai tingkat tinggi, mudah saja gadis berpakaian putih itu mendaki lereng yang sebenarnya bermedan cukup berat itu. Tapi mendadak, hik, terdengar tawa mengikik yang memecahkan kesunyian lereng Gunung Palanjar. Hup, begitu kedua kakinya menjejak tanah, Melati langsung bersikap waspada. Sepasang bola matanya menatap garang ke arah tawa itu berasal. Urat-urat saraf gadis itu seketika menegang tatkala menyadari kehebatan tenaga dalam yang terkandung dalam suara tawa itu. Sesaat kemudian, dari rerimbunan pohon muncul dua sosok tubuh menghadang. Melati menatap kedua sosok itu penuh selidik. Orang pertama adalah pemuda berbadan lebar yang berpakaian kuning. Usianya sekitar 30 tahun. Di bagian dada kiri pakaiannya tersulam gambar sebatang pedang terhunus yang tengah dililit seekor ular. Sementara sosok kedua adalah seorang wanita setengah baya yang berpakaian merah menyala. Rambutnya setengah digelung ke atas, berhiaskan sebuah tusuk konde berujung kepala ular kobra. Ah, ternyata dia gadis yang amat cantik, Bu, ucap pemuda berbadan lebar itu seraya merayapi sekujur tubuh gadis berpakaian putih itu dengan sorot mata liar. Tentu saja hal ini membuat Melati bangkit kemarahannya. Memangnya kenapa kalau gadis ini berwajah cantik, Waji? Tanya wanita berpakaian merah menyala yang ternyata adalah ibu dari pemuda berbadan lebar itu. Mulutnya menyunggingkan senyum ejekan. Pemuda berbadan lebar yang ternyata bernama Waji menelan ludahnya. Aku ingin ibu menangkapkannya untukku. Aku ingin bersenang-senang dengan dia sebentar saja, Bu, sahut Waji. Sorot matanya semakin kurang ajar. Yang ada di otakmu hanya itu saja, Waji, cemooh wanita berpakaian merah menyala itu. Tidak tahukah kau kalau gadis ini bukan orang sembarangan? Sebelum kau sempat melaksanakan niat kotormu, nyawamu pasti sudah melayang terlebih dahulu. Itulah sebabnya, aku meminta ibu menangkapkannya, tangkis Waji, cepat. Melati yang sejak tadi masih berusaha membendung amarahnya, akhirnya tidak tahan lagi. Kedua ibu dan anak ini ternyata sama bejatnya. Enak saja mereka membicarakan diri seseorang di depan yang bersangkutan. Kalian benar-benar bermulut kotor, umpat gadis berpakaian putih itu, galak. Jaga mulutmu, perempuan liar, bentak wanita berpakaian merah menyala itu tak mau kalah. Rupanya ibu Waji ini tergolong wanita pemarah, dan pantang mendengar kata-kata kasar yang ditujukan kepadanya. Begitu mendengar ucapan kasar tadi, kontan darahnya langsung mendidih. Apa hakmu menyuruhku menjaga mulut, tua bangka bermulut kotor? Melati memang memiliki watak keras dan tak mau kalah. Bentakan wanita berpakaian merah itu dibalasnya tak kalah kasar. Ku bilang jaga mulutmu, atau kau ingin aku menutupnya dengan kekerasan, teriak wanita berpakaian merah menyala itu dengan suara yang lebih keras lagi. Cobalah kalau kau mampu, tua bangka tak tahu diri, sambut gadis berpakaian putih itu tak kalah gertak. Keparat, kalau aku tak mampu merobek mulutmu, jangan panggil aku Dewi Pencabut Nyawa. Setelah berkata demikian, wanita berpakaian merah menyala yang ternyata berjuluk Dewi Pencabut Nyawa segera melangkah maju. Sikapnya terlihat penuh ancaman. Hal ini tentu saja membuat Waji yang merasa tertarik pada Melati menjadi khawatir. Aku mohon kau tidak membunuhnya, Ibu, pinta pemuda berbadan lebar itu cepat. Berilah aku kesempatan untuk bersenang-senang dengannya, Ibu. Baru setelah itu kau boleh merobek-robek mulut atau buat apa saja padanya. Tapi Dewi Pencabut Nyawa hanya mendengus saja. Tanpa mempedulikan ucapan putranya, wanita berpakaian merah menyala itu menerjang Melati. Kedua tangannya mengembang membentuk cakar. Tangan kanannya menyampok ke arah pelipis anak angkat Raja Kerajaan Bojong Gading ini, sementara tangan kirinya disilangkan di depan dada. Wut!
Deru angin keras mengiringi tibanya serangan wanita berpakaian merah menyala itu. Melati tahu kalau serangan lawan ini tidak bisa dibuat main-main. Dari desir angin pukulannya saja sudah bisa diukur kedahsyatan serangan itu. Melati buru-buru mendoyongkan tubuhnya seraya menarik kepalanya ke belakang. Sambaran cakar Dewi Pencabut Nyawa berada setengah jengkal di depan wajahnya. Rambut dan pakaian gadis itu berkibaran keras akibat kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu. Tapi tidak hanya itu saja yang dilakukan Melati. Berbarengan dengan menarik tubuhnya ke belakang, kaki kanannya mencuat ke arah perut lawan. Wut, terdengar suara mendengus dari mulut Dewi Pencabut Nyawa. Tangan kirinya yang disilangkan di depan dada, dibacokkan ke bawah, menangkis tendangan yang mengancam perutnya. Jilid 2, takek. Suara berderak keras seperti beradunya dua batang besi mengiringi benturan tangan dan kaki yang sama-sama dialiri tenaga dalam tinggi itu. Melati terdorong mundur satu langkah, sedangkan Dewi Pencabut Nyawa terhuyung dua langkah ke belakang. Jelas kalau dalam adu tenaga dalam tadi, gadis berpakaian putih itu lebih unggul dari lawannya. Dewi Pencabut Nyawa meringis. Tangan yang berbenturan dengan kaki gadis berpakaian putih itu terasa sakit bukan main. Dan hal ini tentu saja membuat kemarahan wanita berpakaian merah menyala itu semakin berkobar. Pantas kau berani kurang ajar di depanku, perempuan liar. Rupanya kau memiliki sedikit kepandaian, desis Dewi Pencabut Nyawa, geram. Tapi jangan bangga dulu, aku belum kalah. Setelah berkata demikian, wanita berpakaian merah menyala itu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya satu sama lain. Akibatnya, perlahan-lahan sepasang tangan itu mulai berubah menghitam. Semakin lama tangan itu semakin hitam, dan samar-samar tercium bau amis yang memuakkan. Melati memperhatikan semua itu dengan sikap waspada. Gadis berpakaian putih ini menyadari kalau wanita di hadapannya ini merupakan lawan yang amat tangguh. Dahinya sedikit berkernyit ketika melihat kedua tangan wanita berpakaian merah menyala itu menghitam sampai sebatas pergelangan. Apalagi begitu hidungnya yang berbentuk indah itu samar-samar mencium bau amis. Racun, desis gadis berpakaian putih itu pelan. Melati tahu kalau Dewi Pencabut Nyawa telah mengeluarkan ilmu andalannya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, segera dikeluarkan ilmu andalannya, cakar naga merah. Dewi Pencabut Nyawa terperanjat kaget begitu melihat kedua tangan Melati juga berubah warna sampai ke pergelangan. Hanya saja warnanya tidak hitam seperti tangannya, tapi merah. Semerah darah. Hiya, seraya berteriak nyaring, Dewi Pencabut Nyawa melompat ke atas. Dan selagi tubuhnya berada di udara, kedua tangannya tiba-tiba membentuk cakar Garuda. Ibu jari dan kelingking dilipat ke dalam, sementara jari-jari lainnya mengembang. Dan dari atas, kedua cakar wanita berpakaian merah menyala itu mencengkeram bertubi-tubi ke arah pelipis dan ubun-ubun Melati. Wut, suara berciutan nyaring bercampur bau amis yang memuakkan mengiringi tibanya serangan Dewi Pencabut Nyawa. Melati tetap bersikap tenang, tanpa ragu-ragu lagi ditangkisnya sambaran cakar yang mengancamnya. Dengan mengerahkan ilmu, cakar naga merah, gadis berpakaian putih itu sama sekali tidak khawatir berbenturan dengan tangan lawan yang beracun. Warna merah pada kedua tangannya, bukan hanya hiasan belaka, tapi mampu menghalau racun yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Takek, plakek, untuk yang kedua kalinya terdengar suara berderak keras akibat benturan kedua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi itu. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, sehingga membuat tubuh Melati terhuyung-huyung ke belakang. Tapi keadaan yang dialami Dewi Pencabut Nyawa lebih hebat lagi. Tubuh wanita berpakaian merah menyala yang tadi sedang berada di udara, kontan terlontar kembali ke atas. Ada suara pekikan halus keluar dari mulutnya. Hup, hampir bersamaan dengan hinggapnya Dewi Pencabut Nyawa di tanah, Melati telah mampu memperbaiki posisi kuda-kudanya. Sepasang mata Dewi Pencabut Nyawa terbelalak lebar begitu melihat gadis berpakaian putih itu masih berdiri gagah. Padahal selama ini setiap lawan yang berbenturan tangan dengannya pasti tewas dengan sekujur tubuh hangus. Semula, begitu melihat Melati menangkis serangannya, wanita berpakaian merah menyala itu sudah girang bukan main. Dia yakin sekali kalau gadis berpakaian putih ini akan tewas. Tapi kenyataan yang dilihatnya berbeda. Melati masih berdiri segar bugar. Tak kurang suatu apa, kaget. Dewi Pencabut Nyawa, ejek Melati sambil tersenyum sinis. Gadis berpakaian putih ini dapat merasakan keterkejutan lawannya. Jangan harap racunmu akan mampu melukaiku. Wanita berpakaian merah menyala itu sama sekali tidak menanggapi ejekan Melati.
Dia masih belum percaya kalau racun ular karang yang terkenal mematikan itu tidak berpengaruh apa-apa pada gadis berpakaian putih di hadapannya ini. Maka ditunggunya beberapa saat, barangkali saja racunnya kali ini tidak bereaksi cepat seperti biasanya, hibur Dewi pencabut nyawa pada dirinya sendiri. Melihat lawannya hanya berdiri diam, Melati jadi tidak sabaran. Sama sekali tidak tampak tanda-tanda kalau wanita berpakaian merah menyala itu akan kembali menyerang. Dan gadis berpakaian putih itu tahu apa yang tengah ditunggu lawannya. Tunggu apa lagi, Dewi pencabut nyawa? Percuma, racunmu sama sekali tidak ada artinya bagiku. Keparat, maki Dewi pencabut nyawa, gusar. Kini wanita berpakaian merah menyala itu yakin kalau gadis ini memang benar-benar kebal terhadap racunnya. Maka wanita berpakaian merah menyala itu kembali menerjang Melati. Kedua tangannya berkelebat cepat, menyambar berbagai bagian tubuh Melati yang mematikan. Tapi Melati bersikap tenang, gadis berpakaian putih ini memang bukan orang sembarangan. Bahkan masih terhitung seorang wanita yang berkepandaian tinggi dan berjuluk Dewi Penyebar Maut. Untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode Dewi Penyebar Maut. Tidak terlalu sulit bagi Melati untuk mengelak dan membalas setiap serangan lawan. Di jurus-jurus awal, pertarungan kedua wanita yang sama-sama berilmu tinggi ini berlangsung imbang. Keduanya sama-sama lincah, namun masih terlihat jelas kalau dalam hal tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh, tingkat kepandaian Melati masih unggul satu tingkat ketimbang lawannya. Tapi keunggulan Melati tertutup oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki Dewi Pencabut Nyawa. Wanita berpakaian merah menyala ini memiliki berbagai macam perubahan jurus yang penuh tipuan, penuh kecurangan. Hebat bukan main akibat pertarungan yang ditimbulkan kedua wanita sakti ini. Tanah terbongkar di sana-sini. Pohon-pohon besar kecil yang terlanda angin pukulan mereka bertumbangan tak tentu arah. Suara angin mencicit tajam mengiringi pertarungan itu. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Pertarungan antara kedua wanita yang sama-sama memiliki gerakan lincah itu berlangsung cepat. Sehingga tak terasa 75 jurus telah berlalu, dan sampai sejauh ini belum nampak tanda-tanda ada yang akan terdesak. Keparat, Dewi Pencabut Nyawa menggeram murka. Wanita berpakaian merah menyala ini memang marah bukan main. Seumur hidupnya belum pernah dia bertempur sampai sekian lamanya tanpa mampu mendesak. Tiba-tiba saja, wanita berpakaian merah menyala itu memekik keras. Dan seiring dengan lenyapnya pekikan tadi, di tangan kanannya telah tergenggam sebatang cambuk berujung 3. Cetar, secepat cambuk itu berada di tangannya, secepat itu pula dilecutkan ke arah kepala Melati. Luar biasa! Ketiga ujung cambuk itu masing-masing menuju sasaran yang berbeda-beda. Pelipis, ubun-ubun, dan bawah hidung. Semuanya merupakan tempat-tempat jalan darah yang mematikan. Melati agak terkejut mendapat serangan mendadak ini. Tapi meskipun begitu, gadis berpakaian putih itu tidak menjadi gugup. Buru-buru tubuhnya dilempar ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali di udara. Tapi mana mau Dewi Pencabut Nyawa membiarkan lawan tangguhnya lolos? Begitu dilihatnya gadis berpakaian putih itu melenting ke belakang, wanita berpakaian merah menyala itu segera mengejar. Cambuk berujung 3 mencecar berbagai bagian berbahaya di tubuh Melati. Melati yang tahu kalau lawan terus mengejarnya, terus saja bersalto di udara. Selagi tubuhnya berada di udara, gadis berpakaian putih itu memutar otaknya untuk melepaskan diri dari cecaran ujung cambuk Dewi Pencabut Nyawa. Begitu mendapat kesempatan, buru-buru gadis berpakaian putih itu mendaratkan kedua kakinya di tanah. Dan bersamaan dengan hinggapnya Melati, di tangannya telah tergenggam sebilah pedang telanjang. Pada saat yang bersamaan, lecutan cambuk berujung 3 dari Dewi Pencabut Nyawa menyambar ke arah tenggorokan, bawah hidung, dan ulu hati. Lagi-lagi bagian mematikan yang diincarnya. Cetar, wut, wung, terdengar suara mengaung dahsyat begitu Melati menggerakkan pedangnya. Inilah ilmu pedang 1000 naga. RRRTTT. 3 buah serangan itu kandas begitu Melati menyabetkan pedangnya. Tapi tak urung ujung cambuk itu melilit pedang gadis berpakaian putih yang pernah mendapat julukan Dewi Penyebar Maut itu. Dewi Pencabut Nyawa segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk membetot cambuknya. Tentu saja gadis berpakaian putih itu tidak mau melepaskan pedangnya. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan untuk balas menarik. Sesaat lamanya terjadi adu tarik-menarik. Semula terlihat imbang, tapi beberapa saat kemudian mulai nampak keunggulan Melati. Di saat itulah Waji yang sejak tadi menonton jalannya pertarungan, mendadak melompat menerjang. Serat, selagi tubuhnya berada di udara,
pemuda berbadan lebar itu mencabut pedangnya dan langsung membabatkannya ke arah punggung Melati. Wong, suara mengaung keras terdengar begitu pedang Waji meluncur. Melati yang tidak menyangka kalau pemuda berbadan lebar itu akan bertindak selicik ini menjadi terkejut. Seketika itu juga perhatiannya terpecah. Dan dengan sendirinya tenaga tarikannya berkurang. Akibatnya tubuh gadis berpakaian putih itu terbawa tarikan Dewi Pencabut Nyawa ke depan. Tapi justru hal ini malah menguntungkannya. Wus, serangan pedang Waji menyambar lewat di belakang punggung Melati. Hanya setengah jengkal dari tubuh gadis berpakaian putih itu. Melati memang berhasil lolos dari babatan pedang Waji, tapi hal ini bukan berarti dirinya sudah lolos dari maut. Karena begitu tubuhnya tertarik oleh betotan Dewi Pencabut Nyawa, kaki wanita berpakaian merah menyala itu melayang ke arah perutnya. Bukek, huk, telak dan keras sekali tendangan itu menghantam perut Melati. Seketika itu juga gadis berpakaian putih itu terjengkang ke belakang. Sekujur perutnya dirasakan mual dan mules bukan main. Darah segar pun menetes deras dari sudut-sudut mulutnya. Tapi hebatnya, meskipun terjengkang, Melati masih mampu membebaskan pedangnya dari belitan cambuk lawan. Dan begitu pedangnya bebas, tubuh gadis berpakaian putih ini segera melesat kabur. Dewi Pencabut Nyawa menggertakkan gigi. Segera dia bergerak hendak mengejar. Wanita berpakaian merah menyala ini yakin akan mampu mengejar gadis berpakaian putih itu, apalagi Melati sudah terluka. Tapi, ibu, tahan. Wanita berpakaian merah menyala itu terpaksa mengurungkan langkahnya. Kepalanya ditolehkan ke arah putranya. Sinar matanya tajam, penuh tuntutan. Kita masih ada urusan yang lebih penting lagi, ibu, ucap pemuda berbadan lebar itu sebelum Dewi Pencabut Nyawa mengajukan pertanyaan. Ah, kau benar, Waji, urusan dengan gadis itu bisa ditunda nanti, sedangkan urusan kita tidak bisa ditunda lebih lama lagi, sambut Dewi Pencabut Nyawa, baru teringat. Itulah sebabnya aku menahan ibu, sahut Waji lagi seraya tersenyum lebar. Dewi Pencabut Nyawa mengangguk-anggukkan kepalanya. Sepasang matanya menatap jauh ke depan, ke arah Melati tadi melarikan diri. Tapi kini gadis berpakaian putih itu telah lenyap di telan jalan. Tunggulah, gadis liar, desis wanita berpakaian merah menyala itu penuh ancaman. Sekarang kau boleh lolos dari tanganku. Tapi, lain kali jangan harap akan semujur ini. Sudahlah, ibu, potong Waji cepat. Nanti, setan kepala besi akan marah jika kita terlambat. Di mulutnya, pemuda berbadan lebar ini berkata begitu, tapi di hatinya terselip penyesalan yang besar. Sungguh di luar dugaannya kalau gadis berpakaian putih yang telah membangkitkan nafsunya itu berhasil meloloskan diri. Kalau saja tidak mengingat urusan penting yang harus dilakukannya, tentu Waji tidak akan mencegah ibunya mengejar Melati. Hah! Dewi Pencabut Nyawa menghela napas panjang, kemudian melesat meninggalkan tempat itu, menyusul putranya yang telah berkelebat lebih dulu. Jilid 3. Hah! Seorang laki-laki tinggi besar berkepala botak menghela napas berat. Sepasang matanya kembali menatap ke bawah lereng. Entah untuk yang keberapa kalinya dia berbuat begitu. Dan setiap kali menatap ke arah lereng yang sunyi, desak kekesalan terlontar dari mulutnya. Jelas ada sesuatu yang ditunggu orang yang berjuluk setan kepala besi itu. Kemana, si keparat Waji? Keluh laki-laki tinggi besar berkepala botak, kesal. Rupanya setan kepala besi tengah menunggu pemuda berbadan lebar. Baru saja keluar kekesalan hatinya, pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki mendekat. Semula wajah laki-laki tinggi besar berkepala botak ini berseri-seri. Tapi begitu tahu kalau langkah yang bergerak mendekat itu tidak hanya sepasang, dahinya berkernyit dalam. Meskipun begitu, setan kepala besi tetap saja berdiri menunggu. Sesaat kemudian berkelebat dua sosok tubuh, yang kemudian mendarat ringan di depan laki-laki tinggi besar berkepala botak itu. Setan kepala besi menatap kedua sosok tubuh yang berdiri di hadapannya, dan seketika itu juga senyumnya mengembang begitu mengenali kedua sosok tubuh itu. Yang seorang adalah Waji, sedangkan seorang lagi adalah wanita setengah baya berpakaian merah menyala. Dandanannya terlihat begitu seronok, sementara di pinggangnya terselip sebatang cambuk. Hahaha, setan kepala besi tertawa bergelak. Sungguh tidak kusangka kalau kau akan datang ke sini, Dewi Pencabut Nyawa. Hahaha, siapa yang tidak tertarik dengan jamur ajaib itu? Setan kepala besi, sahut wanita berpakaian merah menyala yang ternyata adalah Dewi Pencabut Nyawa. Tidak percuma kau menjadi suamiku. Ah, jangan terlalu memujiku, Dewi Pencabut Nyawa. Yang paling berjasa adalah anakmu, Waji.
Dialah yang merencanakan semuanya, jawab setan kepala besi mengelak. Wajah Dewi pencabut nyawa nampak merengut begitu mendengar ucapan setan kepala besi. Jadi, kau masih belum menganggap Waji sebagai anakmu sendiri? Bukankah kita telah 10 tahun lebih menjadi suami istri? Setan kepala besi, tegur wanita berpakaian merah menyala itu bernada keras. Maafkan aku, Dewi pencabut nyawa, ucap laki-laki tinggi besar berkepala botak itu cepat. Bukannya aku tidak mengakuinya, tapi mulutku yang ceplas-ceplos inilah yang kadang membuatku lupa. Tapi, percayalah, aku telah menganggap Waji sebagai anakku sendiri. Seketika itu juga, wajah Dewi pencabut nyawa kembali berseri-seri. Jelas kalau setan kepala besi telah berhasil membujuknya. Nanti malam, bulan akan bersinar penuh. Setan kepala besi, ucap wanita berpakaian merah menyala itu bernada memberitahu. Aku juga tahu, Dewi pencabut nyawa, sambut laki-laki berkepala botak itu tak mau kalah. Dan itu berarti, jamur-jamur ajaib itu telah tumbuh. Bukankah begitu, setan kepala besi? Tidak salah, Dewi pencabut nyawa, jawab laki-laki berkepala botak itu sambil mengangguk-angguk. Kau sudah memeriksanya, setan kepala besi? Tanya wanita berpakaian merah menyala itu sambil menatap tajam wajah laki-laki berkepala botak di hadapannya. Sorot matanya menampakkan kecurigaan. Setan kepala besi menggelengkan kepala. Aku menunggu kalian dulu agar kita bisa melihatnya bersama-sama. Tadi aku sudah mengambil keputusan, kalau kutunggu kalian sebentar lagi, tidak juga datang, aku akan melihatnya sendirian. Untung kami segera datang, sahut Waji yang sejak tadi berdiam diri saja. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita ke sana, sambut Dewi pencabut nyawa tak sabar. Hehehe, setan kepala besi tertawa terkekeh. Kau ini masih seperti dulu saja, Dewi pencabut nyawa. Tidak sabaran, ucap laki-laki berkepala botak itu menyindir. Tapi wanita berpakaian merah menyala itu sama sekali tidak menanggapi sindiran itu. Hanya suara dengusan dari hidungnya saja yang terdengar. Sekarang bukan waktunya untuk bermain-main, setan kepala besi, tandas Dewi pencabut nyawa, keras. Tapi mulutnya menyunggingkan senyuman. Jelas kalau jawaban keras itu tak keluar dari hatinya. Kalau begitu, mari ikut aku, Dewi pencabut nyawa, ajak setan kepala besi seraya melesat meninggalkan tempat itu. Sudah bisa diduga kalau laki-laki tinggi besar berkepala botak ini akan menuju ke gua bekas tempat tinggal Kalapati. Dewi pencabut nyawa hanya tertawa mengikik sesaat. Kemudian tubuhnya pun telah menyusul setan kepala besi yang telah melesat lebih dulu. Wajib pun tak mau ketinggalan. Pemuda berbadan lebar yang ternyata putra Dewi pencabut nyawa ini, segera berlari menyusul kedua tokoh sesat itu. Jilid 4. Terdengar tawa keras bergelak dari dalam sebuah gua di lereng Gunung Palanjar. Menilik dari tawa yang menggelegar itu, dapat diperkirakan kalau pemiliknya memiliki tenaga dalam yang amat tinggi. Belum juga habis gema suara tawa itu, sebuah tawa lain yang melengking nyaring terdengar menyahuti. Jelas dapat diketahui kalau pemilik suara tawa yang kedua ini adalah seorang wanita. Di dalam gua yang semula merupakan tempat tinggal Kalapati, nampak 3 sosok tubuh berjongkok menatap ke salah satu sudut gua. Jelas ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Hahaha. Kembali terdengar tawa keras menggelegar. Suara tawa itu ternyata keluar dari mulut setan kepala besi. Jamur ajaib ini akan menjadi milik kita. Hahaha, teriak laki-laki tinggi besar berkepala botak itu sambil tertawa bergelak. Pandangan matanya menatapi ke arah jamur-jamur putih yang tumbuh berkelompok di salah satu sudut gua. Benar, setan kepala besi. Dan kita akan menjadi orang yang sakti yang tak terkalahkan. Hai hai hai. Sambut Dewi pencabut nyawa seraya menatap wajah laki-laki tinggi besar berkepala botak itu. Sebenarnya, apakah kegunaan jamur itu selain untuk menambah tenaga dalam, Bu? Tanya seorang pemuda berbadan lebar yang ternyata adalah Waji. Dewi pencabut nyawa menatap tajam wajah putranya. Memang hanya itulah kegunaan jamur ini, Waji, jawab wanita berpakaian merah menyala itu memberitahu. Ah, khasiatnya ternyata tidak sebesar namanya, ucap Waji bernada mencemooh. Kau ini memang aneh, Waji, selak setan kepala besi. Kadang-kadang kau bertindak cerdik, cerdik sekali malah. Tapi, tak jarang pula kau bodoh seperti kerbau. Merah wajah Waji mendengar ucapan laki-laki tinggi besar berkepala botak itu. Atas dasar apa, kau menuduhku demikian, setan kepala besi? Tanya pemuda berbadan lebar itu. Nada penasaran nampak jelas dalam suaranya. Ucapanmu yang tadi, sahut setan kepala besi tak acuh.
Sepasang matanya kembali dialihkan pada kelompok jamur putih. Mengenai jamur itu, setan kepala besi, tanya Waji memastikan. Memangnya, kau pikir ucapanmu yang mana? Setan kepala besi balas bertanya lagi. Sementara Dewi pencabut nyawa sama sekali tidak mempedulikan keributan itu. Wanita berpakaian merah menyala ini masih saja sibuk dengan tanaman jamur itu. Bukankah ucapanku benar, setan kepala besi, sambut Waji tak mau kalah. Tanaman itu hanya besar di namanya saja. Jamur sisik naga, tak tahunya kegunaannya hanya untuk menambah tenaga dalam saja. Kau memang berotak kerbau, Waji. Akhirnya Dewi pencabut nyawa ikut angkat suara pula. Ucapan pemuda berbadan lebar itu setidak-tidaknya telah menuduh dia dan setan kepala besi mengejar-ngejar sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Semakin merah wajah Waji mendengar ibunya juga menyalahkannya. Bahkan makian dari wanita berpakaian merah menyala itu malah lebih keras daripada makian setan kepala besi. "Di mana kau bisa mendapatkan tambahan tenaga dalam?" tanya Dewi pencabut nyawa dengan suara keras. "Apa susahnya, Bu?" jawab Waji ringan. "Dengan semadi dan pemapasan, aku dapat menambah kekuatan tenaga dalamku." "Anak berotak kerbau," maki Dewi pencabut nyawa. Rupanya makian yang baru saja didapatkan setan kepala besi, terasa enak diucapkan. Terbukti wanita berpakaian merah menyala itu tidak bosan-bosannya memaki anaknya sendiri dengan makian itu. "Berapa besar sih tambahan tenaga dalam yang kau peroleh dari semadi dan pemapasan? Kau tahu, dengan makan sebuah jamur ini, kau akan mendapat tambahan tenaga dalam yang sama seperti kau berlatih pernapasan dan semadi 1 tahun. Hah, Waji melongo. Benarkah apa yang ibu katakan? Kalau tidak begitu, buat apa jamur ini mempunyai nama begitu keren? Jamur sisik naga. Dan juga untuk apa aku dan setan kepala besi bersusah payah untuk mendapatkannya, sahut Dewi pencabut nyawa dengan raut wajah menyiratkan kemenangan. Pantas, gumam pemuda berbadan lebar itu pelan. Kepalanya mengangguk-angguk. Jelas ada satu kesimpulan yang telah didapatkannya. Apanya yang pantas? Tanya Dewi pencabut nyawa, ingin tahu. Setan kepala besi sangat takut rahasia ini tercium oleh orang persilatan. Kiranya khasiat jamur ini begitu hebat. Setan kepala besi hanya mendengus. Sama sekali tidak disahutinya ucapan pemuda berbadan lebar itu. "Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita petik jamur-jamur ini," ucap Waji tiba-tiba sambil menghampiri kelompok tanaman jamur itu. Tapi belum juga kedua tangan pemuda berbadan lebar itu menjangkau tanaman jamur itu, sebuah tangan berotot kekar telah mencekal pergelangan tangannya. "Diam di situ dulu, Waji," ucap setan kepala besi bernada perintah. "Mengapa, setan kepala besi? Apakah aku tidak boleh memakannya? Dan jamur sisik naga itu hanya untukmu semua," sahut pemuda berbadan lebar itu bernada menuduh. Setan kepala besi menatap tajam wajah Waji. "Tutup mulutmu, Waji, sebelum aku yang menutupnya," ancam laki-laki tinggi besar berkepala botak itu. Setan kepala besi ini memang tersinggung sekali mendapat tuduhan seperti tadi. "Kau tahu, saat ini jamur sisik naga belum bisa dimakan. Tapi kalau sudah bosan hidup, kau boleh memakannya." "Mengapa begitu, setan kepala besi?" tanya Waji. Suaranya kini mulai pelan kembali. Keterangan laki-laki tinggi besar berkepala botak itu membuat emosinya mereda. "Memang begitulah keanehan jamur sisik naga ini, Waji," jawab setan kepala besi memberitahu. "Selagi berwarna putih, jamur ini mengandung racun mematikan. Jangankan termakan, tersentuh pun sudah berbahaya." "Lalu, kapan jamur itu akan berguna untuk menambah tenaga?" tanya Waji lagi. "Besok, setelah bulan purnama telah lenyap. Jadi, sewaktu masih ada bulan purnama, jamur sisik naga mengandung racun mematikan," sambut Waji yang mulai mengerti. "Dan besok, apabila jamur ini telah berubah jadi hijau dan bersisik seperti naga, baru kita bisa memakannya," sambung laki-laki tinggi besar berkepala botak itu cepat. "Jamur ini akan berubah seperti itu?" tanya Waji setengah tak percaya. "Benar," sahut Dewi pencabut nyawa. "Itulah sebabnya diberi nama jamur sisik naga. Kitalah yang beruntung mendapatkannya, Waji," sambung setan kepala besi. "Dan, kita akan menjadi tokoh tak terkalahkan." Hahaha, Dewi pencabut nyawa ikut menimpali. Sesaat kemudian, di dalam gua tempat tinggal Kalapati itu terdengar suara tawa bergelak. Suara tawa yang sambung menyambung seperti tidak akan pernah berhenti. Seorang pemuda berambut putih keperakan dan seorang gadis berpakaian jingga melangkah perlahan menuju mulut sebuah desa.
Keduanya tak lain adalah Dewa Arak dan Carmilla yang tengah dalam perjalanan menuju Gunung Palanjar. Tapi ketika jarak antara kedua orang itu dengan tembok batas desa telah tinggal sekitar belasan tombak, Dewa Arak dan Carmilla menolehkan kepalanya ke arah semak-semak di sekeliling mereka. Pendengaran kedua muda-mudi yang terlatih baik itu menangkap adanya suara berkeresekan dari arah itu. Belum lagi kedua muda-mudi itu berbuat sesuatu. Dari balik kerimbunan semak-semak itu melesat belasan sosok tubuh dengan senjata terhunus. Dan secepat sosok-sosok tubuh itu keluar dari semak-semak, secepat itu pula bergerak mengurung Arya dan Carmilla. Dewa Arak dan Carmilla terpaksa menghentikan langkahnya. Sepasang mata kedua orang itu menatap berkeliling. Ternyata mereka telah terkurung. Hah! Dewa Arak menghela napas berat. Pemuda berambut putih keperakan itu tidak merasa kaget melihat kejadian ini. Hal seperti ini memang kerap terjadi setelah dia melibatkan diri dalam persoalan ini. Dan pandang mata Arya yang tajam, langsung mengenal kalau sebagian besar dari mereka adalah pengeroyoknya beberapa hari yang lalu. Sekarang kita bebas untuk bertarung kembali, Dewa Sesat, teriak laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek. Suaranya keras dan kasar, jelas kalau orang ini masih memendam rasa penasaran pada Dewa Arak. Ya. Kini kita sudah berada di luar wilayah kerajaan Bojong Gading, sambung tokoh persilatan lainnya. Suara-suara bernada cemoohan terhadap Dewa Arak terdengar susul-menyusul. Tapi, pemuda berambut putih keperakan itu hanya tersenyum getir. Semua cemoohan itu sama sekali tidak ditanggapinya. Kalian tidak percaya, kalau kukatakan bahwa gadis ini sama sekali tidak bersalah, sahut Arya begitu suara-suara riuh itu telah mereda. Bicaralah dengan nenek moyangmu, sergah laki-laki bersenjata sepasang tombak pendek, keras. Kawan-kawan, serang. Setelah berkata demikian, laki-laki ini lalu menerjang Dewa Arak. Sepasang tombak pendeknya berkelebat cepat ke berbagai bagian tubuh pemuda berambut putih keperakan itu. Belum juga sergapan sepasang tombak itu tiba, serangan tokoh-tokoh persilatan lainnya juga meluncur tiba. Sebagian di antara mereka menyerang Dewa Arak, sedangkan yang sebagian lagi menyerbu Carmilla. Sesaat kemudian, hujan senjata pun berhamburan di sekujur tubuh Dewa Arak. Tapi pemuda berambut putih keperakan itu tidak menjadi gugup. Dari desir angin yang mengiringi serangan senjata itu, sudah dapat diukur kekuatan tenaga dalam para pengeroyoknya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, segera ditangkis dengan tangan dan kakinya. Itu pun hanya serangan yang menuju ke arah mata. Takek, takek. Terdengar suara keras beberapa kali ketika Dewa Arak menangkis hujan senjata yang menuju mata dengan tangannya. Hebat akibatnya, senjata-senjata itu terpental balik ke arah asalnya, sementara tangan pemiliknya tergetar hebat. Sementara itu serangan yang menuju ke arah berbagai bagian tubuh yang lain, dibiarkan saja. Luar biasa, setiap kali sambaran senjata itu mengenai tubuh pemuda itu, tak secuil pun kulitnya terluka. Bahkan sebaliknya, senjata-senjata itu sendiri yang membalik. Bukan hanya itu saja, tangan yang menggenggam senjata itu pun terasa sakit-sakit. Sebaliknya, setiap kali Arya balas menyerang, sudah dapat dipastikan ada tubuh pengeroyok yang roboh ke tanah. Berlainan dengan Dewa Arak yang begitu mudah menghadapi pengeroyoknya, Carmilla terlihat repot sekali. Pedangnya berkelebatan cepat menangkis setiap serangan lawannya. Terdengar suara berdentangan keras berkali-kali setiap pedang gadis ini berbenturan dengan senjata lawannya. Sebenarnya, tingkat kepandaian gadis berpakaian jingga itu jauh di atas para pengeroyoknya, karena lawan terlalu banyak, tak urung gadis ini terdesak juga. Meskipun begitu, sulit bagi para pengeroyoknya untuk menyerangkan senjatanya ke tubuh Carmilla. Carmilla menggertakkan gigi. Pedangnya berputar-putar membentuk lingkaran di depan dada, kemudian membabat cepat ke leher salah seorang pengeroyoknya. Cerat! Suara jerit lengking kematian terdengar, begitu ujung pedang Carmilla mengoyak leher pengeroyok yang sial itu. Seketika itu juga, tubuh tokoh persilatan itu roboh ke tanah. Menggelepar-gelepar sejenak, kemudian diam tidak bergerak lagi. Kematian salah seorang rekannya, tentu saja mengakibatkan para pengeroyok itu semakin beringas. Dan dengan sendirinya, serangan mereka pun semakin berbahaya. Carmilla memekik nyaring. Gadis berpakaian jingga itu mengamuk dahsyat. Pedang di tangannya berkelebatan cepat mencari sasaran. Dewa Arak berbeda dengan Carmilla yang demi untuk menyelamatkan selembar nyawanya tidak segan-segan menjatuhkan tangan maut pada para pengeroyoknya. Pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali tidak menggunakan ilmu andalannya. Ilmu 8 cara menaklukkan harimau,
pun sudah lebih dari cukup untuk menghadapi para pengeroyoknya. Memang menggiriskan akibat sepak terjang pemuda berambut putih keperakan itu. Kemana saja tangan atau kakinya berkelebat, sudah dapat dipastikan ada lawan yang roboh dan kemudian tak mampu melanjutkan pertarungan lagi. Meskipun begitu, tak seorang pun di antara mereka yang tewas atau terluka berat. Tak sampai 8 jurus, pengeroyok Dewa Arak yang tadi berjumlah belasan, kini tinggal 2 orang, salah seorang di antaranya adalah laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek. Dan memang Dewa Arak sengaja menjatuhkannya belakangan. Arya ingin memberi pelajaran yang lebih keras pada laki-laki yang bermulut dan berpikiran kotor itu. Lagi-lagi terdengar suara pekikan tertahan diiringi robohnya salah seorang pengeroyoknya ketika tangan Dewa Arak berkelebat. Kini hanya tinggal laki-laki gagah bertombak pendek yang masih mampu berdiri tegak. Walaupun hanya tinggal sendiri, dan yakin kalau dirinya tak akan mungkin menang menghadapi lawan yang amat tangguh ini, laki-laki bertombak pendek itu tidak menjadi gentar. Dia masih tetap mengadakan perlawanan sengit. Dan hal ini tentu saja membuat Dewa Arak menjadi kagum. Hiat, sepasang tombak pendeknya meluruk deras. Yang kanan disabetkan ke arah leher, sementara yang kiri ditusukkan ke perut Dewa Arak. Wukek, wut, Arya hanya tersenyum hambar. Tangan kirinya bergerak memapak serangan tombak yang menuju ke lehernya dengan menggerakkan tangannya dari dalam keluar, sementara serangan yang menuju ke perutnya ditangkapnya. Takek, tap, laki-laki gagah bersenjata tombak pendek itu memekik tertahan. Tangan kanannya terasa lumpuh seketika begitu tombaknya berbenturan dengan tangan kiri Dewa Arak. Belum lagi laki-laki itu sadar dari keterkejutannya, Dewa Arak telah menggertakkan tombak yang tadi telah dicengkeramnya. Tanpa sadar laki-laki gagah bertombak pendek itu memekik tertahan, begitu tubuhnya melayang tinggi ke udara. Brukek, suara berdebuk keras terdengar begitu tubuh laki-laki itu terbanting keras di tanah, lalu menggeliat-geliat kesakitan di tanah. Selesai membereskan pengeroyoknya, Dewa Arak segera melompat ke arah Karmila yang masih sibuk menghadapi hujan senjata lawan. Dan begitu pemuda berambut putih keperakan itu turun tangan, dalam beberapa gebrakan saja pengeroyok gadis berpakaian jingga itu kocar-kacir tak tentu arah. Pekik-pekik kesakitan diiringi dengan berpentalannya tubuh-tubuh, segera terdengar susul-menyusul. Dewa Arak memandangi sosok-sosok tubuh yang bergeletakan di tanah sejenak, kemudian pandangannya dialihkan pada Karmila. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Karmila, ajak Arya. Tanpa berkata apa-apa, Karmila segera melangkah meninggalkan tempat itu, mengikuti Dewa Arak yang telah berjalan lebih dulu. Akhirnya, setelah melalui berbagai hambatan dan gangguan di perjalanan, kedua muda-mudi itu tiba di kaki Gunung Palanjar. Dewa Arak sama sekali tidak tahu kalau Melati telah tiba di sini lebih dulu, dan hampir celaka di tangan Dewi pencabut nyawa. Arya mengedarkan pandangannya berkeliling. Diam-diam ada rasa kecut di hatinya, tatkala membayangkan kalau seandainya dia gagal menyingkap rahasia terbunuhnya 2 orang murid perguruan pedang ular. Seumur hidupnya Dewa Arak akan dikejar-kejar dan diburu oleh tokoh-tokoh persilatan golongan putih. Dia akan dianggap mencemarkan nama pendekar. Tapi Dewa Arak tidak bisa termenung lebih lama lagi karena Karmila telah bergerak mendaki lereng. Tubuh gadis itu melesat cepat ke atas. Sesekali kakinya memijak batu-batu yang menonjol, sebagai landasan untuk melompat. Sesaat kemudian tubuhnya melenting ke atas. Dan begitu seterusnya, Arya segera bergerak mengikuti. Sengaja pemuda berambut putih keperakan itu tidak mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya agar tetap berada di belakang gadis itu. Cukup lama juga Dewa Arak mendaki lereng Gunung Palanjar. Melesat ke sana kemari, memotong sana-sini. Sampai akhirnya pemuda berambut putih keperakan itu terpaksa menghentikan larinya begitu melihat Karmila berdiri termenung. Arya bergegas menghampiri. Ada apa, Karmila? Tanya Dewa Arak, lembut. Aku lupa jalannya, Arya, sahut gadis berpakaian jingga itu gugup. Menilik dari raut wajahnya yang merah padam, jelas kalau gadis ini merasa malu. Maka Dewa Arak tidak mendesaknya. Sudahlah, Karmila, tidak usah kau pikirkan, adalah suatu hal yang wajar, apabila seseorang lupa, sahut pemuda berambut putih keperakan itu bernada menghibur. Tapi, mana bisa aku lupa, Arya? Aku telah tinggal di sini selama belasan tahun, dan aku tahu betul jalannya. Aku yakin kalau telah menempuh jalan yang benar. Tapi, rasanya jalan ini tidak pernah ada sebelumnya, bantah Karmila tidak mau dianggap lupa. Aku belum paham maksudmu, Karmila,
sambut Arya yang merasa bingung mendengar ucapan gadis berpakaian jingga itu. Jalan ini tidak pernah ada sebelumnya, sambut Carmilla setengah bergumam. Mendengar ucapan gadis itu, Dewa Arak jadi penasaran. Bergegas dihampirinya tempat yang membuat gadis itu bingung. Kemudian diperiksanya. Kau benar, Carmilla, ucap Dewa Arak setelah memeriksanya beberapa saat. Ada perubahan yang terjadi di sekitar tempat ini. Mungkin karena tanahnya longsor, atau terjadi pergeseran tanah di sini. Lalu, kalau begitu, bagaimana, Arya? Tanya Carmilla meminta pendapat pemuda berambut putih keperakan itu. Dewa Arak tercenung sejenak. Jelas tampak kalau Arya tengah berpikir. Lebih baik kita kembali dulu, Carmilla, usul Arya. Dan nanti kalau kita sampai di tempat yang kau kenali, kita ambil jalan memutar saja. Bukankah ada jalan lain menuju tempat tinggal ayahmu? Tanya Dewa Arak meminta kepastian. Carmilla menganggukkan kepalanya. Tapi, kita akan menempuh jalan yang agak jauh, Arya, sahut gadis berpakaian jingga itu bernada ragu-ragu. Tidak mengapa, Carmilla, sambut Dewa Arak cepat. Yang penting, masalah ini akan cepat selesai. Carmilla tidak bisa membantah lagi. Gadis itu bergegas menuruni lereng, sementara Dewa Arak mengikuti di belakang. Kini keduanya menuju bekas tempat tinggal Kalapati melalui jalan memutar. Dewa Arak baru menyadari alasan Carmilla segan melalui jalan memutar. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Jalan-jalannya licin, bahkan kadang-kadang harus menembus rimbunan semak-semak berduri yang lebat. Dan masih banyak lagi kesulitan yang mereka alami. Hup, Carmilla melompat lalu hinggap di atas sebongkah batu besar. Tapi baru saja hendak melompat lagi, pendengarannya yang tajam mendengar adanya suara rintihan samar-samar. Tentu saja hal ini membuat gadis berpakaian jingga itu menghentikan gerakannya. Dan segera dicarinya asal rintihan lirih itu. Hup, indah dan manis sekali tubuh Dewa Arak melompat. Sesaat kemudian, kedua kakinya telah mendarat tanpa suara di sebelah Carmilla. Ada apa, Carmilla? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu. Arya sudah merasa curiga begitu melihat gadis berpakaian jingga itu menghentikan gerakannya, apalagi ketika melihat Carmilla seolah-olah tengah mencari-cari sesuatu. Entahlah, Arya, sahut Carmilla dengan suara mengambang. Tadi sepertinya aku mendengar suara orang merintih. Tapi, Dewa Arak mengerutkan alisnya. Apakah kau yakin, Carmilla? Tidakkah suara itu tercipta karena khayalanmu sendiri? Tanya Arya meminta kepastian. Aku tidak tahu, jawab gadis berpakaian jingga itu sambil mengangkat bahu. Tapi, suara itu sepertinya benar-benar nyata. Bukan khayalan. Kalau begitu, kita harus menyelidiki tempat ini, ucap Dewa Arak memutuskan. Aku yakin kalau apa yang kau dengar itu benar, orang itu pasti tidak jauh dari sini. Tapi, Arya, bantah Carmilla, ragu. Ada apa, Carmilla? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu. Nada suaranya masih tetap sabar. Bagaimana kalau suara yang kudengar itu hanya khayalanku saja, Arya? Bukankah itu berarti, perjalanan kita akan semakin terhambat? Dewa Arak hanya tersenyum sabar. Dia tahu kalau ucapan yang tadi akan dilanjutkan oleh Carmilla, bukan itu. Kalimat yang akan dilanjutkan Carmilla sudah bisa diduganya. Apalagi kalau bukan merasa merepotkan dirinya. Memang, setelah melakukan perjalanan bersama beberapa lama, pemuda berambut putih keperakan itu sudah bisa menebak sifat Carmilla. Gadis itu memiliki sifat tak mau merepotkan orang. Tidak apa-apa, Carmilla. Sebaliknya, kalau ternyata suara itu memang benar ada, lalu kita melewatkannya. Bukankah itu berarti kita telah menyia-nyiakan orang yang berniat meminta pertolongan? Hibur Dewa Arak sebisa-bisanya. Tapi, sudahlah, Carmilla, potong Arya cepat. Mari kita cari asal suara rintihan itu. Setelah berkata demikian, pemuda berambut putih keperakan itu segera mengedarkan pandangannya berkeliling. Dan selagi Dewa Arak sibuk mencari-cari, terdengar suara rintihan lemah tadi. Kali ini bukan hanya Carmilla saja yang mendengar, tapi juga Dewa Arak. Nah, itulah rintihan yang tadi ku dengar, Arya, seru gadis berpakaian jingga itu sambil menoleh ke arah asal suara. Hanya anggukan kepala pemuda berambut putih keperakan saja yang menjawab ucapan Carmilla. Arya sendiri sudah sibuk mengalihkan perhatian ke arah suara itu. Mendadak Dewa Arak melompat dari batu besar tempatnya berdiri. Seketika itu juga tubuhnya melayang ke bawah. Hup, ringan tanpa suara kedua kakinya mendarat di tanah. Cepat pemuda berambut putih keperakan menoleh ke sana kemari. Dan belum lagi Arya menemukan pemilik suara rintihan itu, Carmilla telah mendarat di sebelahnya.
Sama seperti Dewa Arak, Carmilla pun langsung mengawasi sekelilingnya begitu tiba di tanah. Rintihan memilukan itu kembali terdengar. Kali ini suara lebih jelas dari sebelumnya. Jelas kalau kedua muda-mudi itu semakin dekat dengan asal suara rintihan itu. Suara rintihan itu berasal dari bawah sana, ucap Dewa Arak seraya menunjuk ke arah bawah. Memang Arya dan Carmilla berada di tempat yang agak tinggi. Tanah di depan kedua muda-mudi itu menurun agak curam. Dan di bawah sana terhampar rimbunan semak-semak dan pohon-pohon yang cukup lebat. Benar, Arya, dukung gadis berpakaian jingga itu. Kepala gadis itu mengangguk pelan. Setelah yakin akan kebenaran dugaannya, Dewa Arak dan Carmilla kemudian bergerak menuju ke sana. Dan semakin mereka mendekat, suara rintihan itu semakin jelas terdengar. Itu dia, Carmilla berseru keras saking gembiranya. Tangan kanannya menuding ke satu arah. Dewa Arak mengikuti arah telunjuk gadis berpakaian jingga itu. Sekitar 3 tombak dari tempat mereka berdiri, tergolek sesosok tubuh berpakaian kuning. Sekujur tubuhnya penuh luka-luka. Darah yang telah mengering nampak di sekujur tubuhnya. Bergegas Dewa Arak dan Carmilla menghampiri sosok tubuh berpakaian kuning itu. Ih, terdengar seruan kaget dari mulut Carmilla ketika melihat wajah sosok tubuh berpakaian kuning itu. Dewa Arak sampai terjingkat saking kagetnya. Ada apa, Carmilla? Tanya pemuda berambut putih keperakan begitu melihat keterkejutan gadis berpakaian jingga itu. Dia salah seorang dari 3 murid perguruan pedang ular yang kuceritakan itu, Arya, jawab Carmilla memberitahu. Jadi, inikah orang yang katanya telah terbunuh oleh ayahmu itu? Dewa Arak balas bertanya. Dahi pemuda berambut putih keperakan berkerut. Jelas ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Ya, sahut Carmilla singkat. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya sekujur tubuh yang tergolek itu penuh perhatian. Sosok tubuh itu ternyata adalah seorang pemuda yang bertubuh tinggi kurus dan bermata sipit. Dan memang apa yang dikatakan Carmilla benar. Sosok tubuh yang tergolek itu adalah Rupangki, salah seorang murid utama perguruan pedang ular. Beberapa saat lamanya, Dewa Arak meneliti pemuda berpakaian serba kuning yang tergolek di hadapannya. Baru setelah itu, tubuhnya dibungkukkan untuk memeriksa luka-luka di sekujur tubuh pemuda itu. Ternyata hampir tidak ada luka yang terjadi akibat pukulan tenaga dalam. Darah kering yang menempel di sekujur tubuhnya, jelas bukan karena terkena senjata tajam, tapi jelas karena tersayat duri atau ranting pohon. Sebagian besar hanya lecet-lecet. Hanya saja sambungan kedua tulang lututnya lepas. Begitu pula dengan sambungan sikut tangan kirinya. Melihat keadaan yang dideritanya, tidak aneh kalau Rupangki hanya dapat tergolek tanpa daya. Tubuh pemuda itu yang memang sudah kurus, kini hanya tinggal tulang dan kulit. Rupanya, Rupangki sudah cukup lama berada di tempat ini. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu hanya makan seadanya. Kalau saja Carmilla tidak melihat lambang pedang terhunus terlilit seekor ular, tentu sudah tidak mengenalinya lagi. Benar, kau murid perguruan pedang ular? Tanya Dewa Arak seraya menatap tajam wajah Rupangki. Benar, sahut pemuda bertubuh tinggi kurus itu sambil menganggukkan kepalanya. Kalau boleh ku tahu, siapakah namamu, Kisanak? Rupangki, sahut pemuda tinggi kurus itu pelan. Dewa Arak hanya manggut-manggut. Dan, kau sendiri siapa, Kisanak? Tanya pemuda bertubuh tinggi kurus itu pula. Panggillah aku Arya, sahut Dewa Arak memperkenalkan diri. Apakah kau yang mengunjungi tempat kediaman Kalapati? Ya, kami bertiga memang mengunjungi tempat kediaman Kalapati. Tapi semua itu adalah keinginan Kakang Waji. Aku dan Kakang Jalasa hanya ikut saja. Lalu, kemana perginya teman-temanmu yang lain? Desak pemuda berambut putih keperakan itu lebih jauh, berpura-pura tidak tahu. Kakang Jalasa telah tewas. Tewas? Lalu, bagaimana dengan Waji? Arya berpura-pura tidak tahu. Kakang Waji? Ada kegeraman terkandung dalam suara pemuda bertubuh tinggi kurus itu. Justru keparat Waji itulah yang telah melakukan semua ini. Maksudmu bagaimana, Rupangki? Aku belum mengerti, tanya Dewa Arak lagi. Sebenarnya Arya yang cerdik ini sudah bisa menduganya. Rupangki menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kuat-kuat. Mulanya kami mengira Kakang Waji cukup parah, sehingga aku bersama Kakang Jalasa memapahnya, ucap pemuda bertubuh tinggi itu memulai ceritanya seraya menatap wajah Carmilla. Gadis yang telah memikat hatinya sejak pertemuan pertama mereka. Hanya saja Rupangki terhitung pemuda yang kurang bisa bercakap-cakap dan lebih suka memendam perasaannya di hati. Dewa Arak hanya bergumam tak jelas.
Sementara Carmilla mendengarkan semua cerita Rupangki dengan jantung berdebar tegang. Sungguh sama sekali tidak kami sangka. Begitu tiba di sebuah lereng terjal, Kakang Waji berontak. Kuat sekali rontaannya, sehingga aku yang sama sekali tidak menduga apa-apa, terpental bergulingan. Kembali pemuda tinggi kurus itu menghentikan ceritanya. Ditariknya napas dalam-dalam, mungkin untuk melonggarkan dadanya yang terasa sesak begitu mengingat semua kejadian yang dialaminya. Aku terpental deras ke arah jurang. Tapi untunglah kedua tanganku sempat menggapai bibir jurang. Di saat itulah kulihat pemandangan yang sampai mati pun tidak akan kulupakan. Lagi-lagi Rupangki menghentikan ceritanya. Sepasang matanya nampak merembang berkaca-kaca. Karuan saja Carmilla yang ingin buru-buru mengetahui akhir cerita itu jadi agak kesal juga. Tapi, mau tidak mau rasa kesal itu terpaksa ditahannya. Apa yang kau lihat, Rupangki? Tanya Dewa Arak, ingin tahu. Kakang Waji menusukkan pedangnya ke perut Kakang Jalasa yang tengah terhuyung-huyung. Dan kemudian menendang mayatnya ke dalam jurang, ucap Rupangki terputus-putus. Bahkan bukan hanya itu saja. Begitu dilihatnya aku belum masuk ke jurang, dia pun lalu menghampiriku. Akhirnya, tanpa peduli pada keselamatanku lagi, kuputuskan untuk melompat ke dalam jurang. Dan, inilah akibatnya. Jadi, kiranya pemuda keparat itulah biang keladinya. Awas kau, Waji, akan kucincang tubuhmu, ancam Carmilla. Keras dan kasar suaranya, bahkan sepasang mata gadis itu memancarkan sinar berkilat. Jelas kalau gadis berpakaian jingga ini dilanda kemarahan yang amat sangat. Tenangkan hatimu dulu, Carmilla, ucap Dewa Arak memberi nasihat. Yang penting, kita harus menyembuhkan luka-luka Rupangki dulu, karena dialah satu-satunya saksi yang dapat menyelamatkan kita dari buruan orang-orang persilatan golongan putih. Di samping itu juga, untuk membersihkan nama baik ayahmu. Carmilla langsung terdiam. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kuat-kuat. Dicobanya meredakan kemarahan yang bergolak. Sebenarnya, apa yang terjadi, Arya? Tanya Rupangki ingin tahu. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu tidak bertanya kepada Carmilla. Dia masih merasa tidak enak pada gadis berpakaian jingga itu mengingat sikap yang tidak pantas dari kakak seperguruannya. Dewa Arak pun menceritakan semua yang dialami Carmilla. Ah, seru Rupangki terkejut begitu Arya menyelesaikan ceritanya. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat ke perguruan pedang ular. Untuk apa? Tanya Carmilla. Untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya, sahut pemuda tinggi kurus itu, tandas. Keterlaluan sekali, Kakang Waji. Jangan khawatir, Nini, aku akan membantumu menangkapnya. Terima kasih, Rupangki, hanya itu yang diucapkan Carmilla. Tapi, sebelum kita ke perguruan pedang ular, luka-lukamu harus disembuhkan dulu, Rupangki, ucap Dewa Arak. Tapi, tidakkah hal itu jadi terlalu lama? Dan, urusan Nini Carmilla akan semakin berlarut-larut. Rupangki mencoba membantah. Dia kini telah mendapat kesempatan untuk menunjukkan perhatiannya pada gadis berpakaian jingga yang telah menarik hatinya itu. Tidak mengapa, Rupangki, sahut Carmilla cepat. Kalau begitu, terserah kalian saja, ucap pemuda bertubuh tinggi kurus itu mengalah. Dewa Arak bersyukur dalam hati melihat hal ini. Arya tahu kalau Rupangki mempunyai perasaan lain terhadap Carmilla. Bahkan berharap semoga saja gadis berpakaian jingga itu akan membalas rasa simpati pemuda bertubuh tinggi kurus itu. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang layak untuk mengobati luka Rupangki, Carmilla, ajak Dewa Arak sambil memondong tubuh Rupangki. Tak lama kemudian, ketiganya sudah meninggalkan tempat itu, mencari tempat untuk mengobati luka-luka murid perguruan pedang ular itu. Plak, plak, plak. Suara kelepak sayap kelelawar, mengusik keheningan malam sepi. Bulan bulat penuh nampak di langit. Memang, malam ini adalah malam bulan purnama. Di bawah keremangan sinar rembulan, nampak berkelebat sesosok tubuh berpakaian kuning. Gerakannya cepat bukan main, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebat bayangan kekuningan yang membelah keremangan malam. Sosok berpakaian kuning itu terus melesat cepat. Menilik dari kecepatan geraknya, bisa diperkirakan kalau sosok bayangan kuning ini memiliki kepandaian tinggi. Kecepatan lari sosok bayangan kuning itu baru berkurang, ketika mulai mendekati bangunan besar berhalaman luas. Sebuah bangunan megah yang dikelilingi pagar tinggi dari kayu bulat. Hup, tepat di depan pintu gerbang, bayangan kuning itu menghentikan larinya. Sekilas sepasang matanya menatap sebuah papan tebal berukir yang terpampang di atas pintu gerbang. Tampak jelas huruf-huruf yang tertera di papan berukir itu, perguruan Golok Maut.
Perlahan sosok bayangan kuning itu mendekati pintu gerbang. Kemudian tangannya diulurkan mengetuk. Tok, tok, tok. Kelihatan perlahan saja, tangan sosok berpakaian kuning itu mengenai daun pintu gerbang. Tapi akibatnya luar biasa. Terdengar suara keras, seolah-olah pintu gerbang itu dipukul dengan sebuah balok besar. Tentu saja suara berisik dari pintu gerbang itu membuat beberapa murid perguruan Golok Maut yang tengah bertugas jaga, berhamburan ke arah pintu gerbang. Sepertinya ada tamu yang datang, sahut salah seorang di antara mereka yang berperut gendut. Buka pintu gerbang, perintah salah seorang yang berwajah hitam. Rupanya dialah yang bertugas menjadi kepala jaga. Tapi, Kang Tarji, salah seorang yang bertubuh kecil kurus mencoba membantah. Bagaimana kalau orang yang baru datang, bermaksud tidak baik? Aku yang bertanggung jawab, tandas laki-laki berwajah hitam yang ternyata bernama Tarji. Bukan karena kesombongan kepala jaga ini berkata begitu, tapi karena keyakinannya kalau orang yang datang secara terang-terangan begitu, tidak mungkin bermaksud jelek. Murid perguruan Golok Maut yang bertubuh kecil kurus, tidak membantah. Segera saja dia beranjak ke pintu gerbang, mengangkat palang pintu gerbang dan kemudian menarik daun pintu gerbang yang besar dan berat. Kriit, terdengar suara berderit tajam begitu pintu gerbang itu membuka. Ketua kalian ada? Tanya sosok tubuh berpakaian kuning itu. Ah, kiranya Ki Gambala, seru murid perguruan Golok Maut yang bertubuh kecil kurus, begitu melihat orang yang berdiri di balik pintu gerbang itu. Ada, Kek, bisa mengantarku padanya? Tanya sosok berpakaian kuning yang ternyata Gambala itu. Oh, bisa, Kek, sahut Tarji mendahului menjawab. Mari kuantar. Setelah berkata demikian, kepala jaga ini pun meninggalkan tempat itu. Sementara murid yang bertubuh kecil kurus, kembali menutup pintu gerbang, lalu bersama rekan-rekan lainnya meneruskan penjagaan kembali. Tarji membawa ketua perguruan pedang ular itu ke ruang semadi si Golok Emas. Memang sejak kematian adik seperguruannya beberapa hari yang lalu, ketua perguruan Golok Maut itu lebih suka mengurung diri di ruang semadinya. Tok, tok, tok. Laki-laki berwajah hitam itu mengetuk pintu ruang semadi si Golok Emas. Ruangan itu hanya kecil saja. Ukurannya paling banyak 3 kali 3 tombak. Siapa di luar? Tanya sebuah suara. Baik Tarji maupun Gambala mengenali siapa pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan ketua perguruan Golok Maut, si Golok Emas. Tarji, guru, sahut laki-laki berwajah hitam itu cepat. Hening sejenak, tak terdengar sahutan setelah Tarji menjawab pertanyaan si Golok Emas. Apa keperluanmu, Tarji? Kembali terdengar suara ketua perguruan Golok Maut itu. Anu, guru, ketua perguruan pedang ular ingin bertemu guru. Sesaat kemudian, pintu ruangan itu pun terkuak. Dan dari balik daun pintu itu muncul seraut wajah seorang kakek berjenggot putih panjang. Itulah ketua perguruan Golok Maut. Silakan masuk, Gambala, ucap si Golok Emas mempersilakan. Raut wajahnya terlihat muram. Rupanya kakek berjenggot panjang ini masih terpukul dengan kematian adik seperguruannya. Aku mohon diri dulu, guru, ucap Tarji seraya menjurah hormat. Dan segera berlalu begitu, ketua perguruan Golok Maut itu menganggukkan kepalanya. Gambala melangkah masuk, dan setelah kakek bermata sayu itu telah berada di dalam, si Golok Emas segera menutup pintu. Apakah keperluanmu datang malam-malam begini, Gambala? Tanya ketua perguruan Golok Maut itu begitu keduanya telah bersila. Nada suara kakek berjenggot panjang ini terdengar datar. Kau tidak ingin membalaskan sakit hati adik seperguruanmu, Golok Emas? Kakek bermata sayu itu balas bertanya. Langsung pada pokok persoalan. Sama sekali tidak dipedulikannya pertanyaan ketua perguruan Golok Maut tadi. Si Golok Emas menggelengkan kepalanya. Mengapa? Desak ketua perguruan pedang ular itu lagi. Lupakah kau, Gambala? Sergah kakek berjenggot panjang itu. Bukankah Kalapati telah tewas? Kalapati memang benar telah tewas. Tapi tidakkah kau ingin membalaskan dendammu pada putrinya? Kau tahu putrinya itu tak kalah jahat ketimbang ayahnya, sahut Gambala bernada membakar. Sayang sekali, Gambala, aku sama sekali tidak berminat, jawab kakek berjenggot panjang itu pelan. Hah, ketua perguruan pedang ular itu menghela napas berat. Mengapa tidak kau sendiri saja yang melenyapkan putri Kalapati itu, Gambala? Tanya si Golok Emas bernada menyelidik. Ada orang kuat yang berdiri di belakangnya, sahut ketua perguruan pedang ular itu bernada keluhan. Dewa Arak, maksudmu? Tebak kakek berjenggot panjang itu. Gambala menganggukkan kepalanya. Dia memang seorang pemuda yang luar biasa, puji ketua perguruan Golok Maut itu, tulus.
Aku yakin, kalau Kalapati masih hidup, belum tentu datuk sesat itu mampu mengalahkannya. Ya, Gambala menganggukkan kepalanya. Sayangnya, pendekar itu telah terpikat pada kecantikan Putri Kalapati. Dan kini, Dewa Arak akan jadi ancaman besar bagi dunia persilatan. Khususnya untuk tokoh-tokoh golongan putih. Kalau tidak buru-buru dilenyapkan, bukan tidak mungkin kelak akan membunuh kita semua. Aku kira hal itu tidak mungkin terjadi, Gambala, bantah si Golok Emas. Menurut berita yang kudengar, Dewa Arak tidak pernah membunuh tokoh-tokoh persilatan golongan putih yang mengeroyoknya. Bahkan melukai secara berat pun tidak juga. Seketika itu juga, wajah ketua perguruan pedang ular itu berubah merah padam. Mungkin sekarang tidak, Golok Emas. Tapi, nanti siapa tahu, ucap Gambala dengan suara mengambang. Si Golok Emas sama sekali tidak menyahuti ucapan kakek bermata sayu itu. Ketua perguruan Golok Maut itu hanya mengangkat bahu saja. Setelah Gambala menghentikan ucapannya, suasana pun menjadi hening. Jadi, kau tidak berniat melenyapkan iblis betina itu, Golok Emas? Tanya ketua perguruan pedang ular itu meminta ketegasan.